Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ya, ini benar kelas 7D kan ya? Iya, Bu, benar. Iya, Bu. Ya, berarti saya nggak salah kelas ya. Oke, sebelum kita mulai ke pembelajarannya, Ibu ingin cek absensi dulu ya. Bentar. Nanti kalau Ibu panggil namanya silakan on cam, atau nanti kalau misalnya nggak bisa on cam ya sampaikan alasannya aja. Oke, sebentar ya. Baik Elsa ada? Hadir, Bu. Oke. Bayu Widi? Hadir, Bu. Iya. Kemudian Jasa Tamara? Hadir, Bu. Imamah Wasliah? Hadir, Bu. Ya, siap. Rafni Adesia? Hadir, Bu. Ya. Kemudian Robiatul Adawiyah? Ada? Hadir, Bu. Yang terakhir Vira Widya? Ada? Hadir, Bu. Oke. Gimana nih kabarnya? Sehat-sehat semua nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Udah 1,5 tahun ya kita melaksanakan pembelajaran daring kayak gini. Bosan apa enggak ini kira-kira? Kangen sekolah? Bosan, Bu. Bosan, Bu. Bosan ya. Tapi karena terpaksa oleh keadaan kita harus bisa menerimanya. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan dari materi sebelumnya tentang data. Cuman hari ini kita akan membahas mengenai mengolah data, kemudian kita akan membacanya ketika kita sudah mengolahnya. Maksudnya data-data yang kemarin itu di pertemuan sebelumnya kita akan akan olah, terus kita akan buat apa sih data itu ke depannya, seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke materi inti, Ibu ingin materi prasyaratnya kemarin dulu ya. Masih ingat nggak sih tentang apa itu data? Ada yang tahu data? Kata kuncinya data apa? Data? Bahwa data adalah kumpulan informasi, Bu. ya, benar. Kumpulan informasi. Kemudian ada lagi nggak kira-kira? Data itu apa? Selain informasi mungkin? Kumpulan fakta. Kumpulan fakta, oke. Kemudian gimana cara kita mengumpulkan data itu? Lewat apa saja? Cara-caranya kita ngumpulin data? Melalui pengamatan, Bu. Bisa pengamatan, kemudian wawancara. Ya, Elsa tadi apa? Wawancara? Ya, benar. Wawancara. Wawancara itu yang interview gitu ya, atau saling bertanya gitu. Kemudian satu lagi mungkin ada lagi? Selain wawancara, pengamatan, kemudian Melalui angket. angket, ya benar. Angket. Jadi informasi yang kita peroleh itu kita cari melalui pengamatan bisa, wawancara bisa, kemudian angket. Nah, informasi di sini apa? Ya, informasinya itu terserah. Di sekeliling kita tuh juga bisa. Seperti informasi umur anak kelas 7D berapa, kemudian informasi mengenai jumlah siswa di kelas 7D. Misalnya di sini kelas 7D-nya ada 8 orang ya yang hadir saat ini, seperti itu. Kemudian nanti dari data-data informasi itu akan kita olah, seperti kita kelompokkan gitu loh. Kayak misalnya ternyata jumlah anak kelas 7D itu ada yang perempuan sama ada yang laki-laki. Kemudian di kelas 7D itu tingginya setiap anak itu berbeda-beda, seperti itu. Oke, itu masih mengingat materi yang kemarin ya. Kemudian, nah ini apa yang harus kita lakukan terhadap data-data kedepannya itu? Kan kita kemarin cuma mengenal data sama. Oke, dari data-data kemarin yang telah kita pelajari tentang definisi sama cara memperoleh data itu, nah di sini saat ini pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai gimana sih kita cara
bagaimana sih kita caranya untuk mengolah data-data itu. Soalnya nanti ke depannya data-data itu akan banyak sekali. Nanti itu enggak dari yang mudah sampai yang tingkatannya paling susah, itu bakal data-datanya itu akan semakin kompleks, semakin banyak, dan itu harus kita olah satu persatu. Nah, di sini masih cukup dasar ya. Kita akan telaah dulu satu-satu. Mungkin dari kalian ada yang tahu nggak apa yang harus kita lakukan dari data-data yang kita peroleh tadi. Misalnya Ibu ambil contoh dari informasi atau data umur siswa di kelas 7D. Nah, itu harus kita apakan data-datanya itu? Ada yang tahu mungkin? Diolahnya menjadi seperti apa? Ya, diurutkan dari umur paling kecil gitu ya, misalnya ya. Di sini umur paling kecilnya berapa anak-anak? 13 sama 14, 15 ya kalau rata-rata anak kelas 7 itu. 7. Di sini ada umurnya 13 tahun. 3 orang ya, 13 tahun. Oke. Kemudian 14 tahun. Ini masih tengah-tengah. 14 tahun. Imama, Rogi sama Elsa. Oke, berarti yang paling kecil 13 tahun, 14 tahun sama 15 tahun. Nah, dari data umur anak kelas 7D udah diperoleh 3 klasifikasi ya, 3 kategori. Umur 13, 14 dan juga 15. Nah, dari data-data itu akan kita gambarkan atau kita visualkan menjadi bentuk diagram. Di sini ada 3 diagram. Ada yang bisa menyebutkan apa saja diagram? Garis itu dia membentuk garis ya, tapi di sini beda dari diagram batang, dia itu saling berkelanjutan gitu. Soalnya itu menunjukkan data yang berkelanjutan atau terus-menerus seperti itu. Terakhir diagram lingkaran, bentuknya tentu lingkaran ya. Nah, ini disajikan dalam bentuk lingkaran dan terbagi menjadi beberapa juring. Juring itu seperti daerah lingkaran. Oke, sebentar Ibu akan tampilkan contoh contoh dari masing-masing diagram. Nih, sudah kelihatan? Oke, benar. Contoh diagram batang. Nih. Oh my god. Nah, di sini kelihatan nggak anak-anak ini? Terlihat. Nih ya. Contohnya di sini Ibu punya benar. Penyajian data dalam diagram batang seperti ini. Ini jumlah siswa SD, SMP, SMA dan SMK di kota Y gitu. Jadi kalau di sini jumlah siswa SD-nya itu kira-kira 1.500. Soalnya di tengah-tengah ya, antara 1.400 dan juga 1.600. Kemudian jumlah siswa SMP-nya 900, SMA-nya 1.100 dan juga SMK-nya 1.000 berapa ini ya? 300-an seperti itu. Seperti ini ya bentuknya kurang lebih. Kalau diagram garis, nah ini ada data penjualan buku per bulannya dari Januari, Februari, Maret, April sampai Mei. Nah, karena data ini bersifat kontinu atau berkelanjutan, jadi setiap bulan itu pasti ada penjualannya gitu loh. Soalnya dia tuh akan menunjukkan salah satu kayak peningkatan atau penurunan seperti itu dari Januari, Februari, Maret sampai Mei. Kemudian yang terakhir tadi diagram lingkaran, contohnya sebentar ya, masih loading. Nah, ini jumlah jumlah mahasiswa yang menyukai jenis olahraga seperti ini. Di sini ada 3 juring ya, hijau, biru, dan juga merah. Nah, di sini mengkategorikan ada olahraga renang, sepak bola, dan juga contohnya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Mungkin masih gampang ya? Itu Bu, Ya. yang lingkaran itu kan ada yang persen, dalam bentuk persen, ada yang bentuk derajat. Itu terserah kita milihnya yang mana gitu Bu, atau gimana? Ya, sebentar.
Oh iya, kalau diagram lingkaran tadi itu ada 2 versi ya, ada yang versi persen sama ada yang versi derajat. Sebentar, ini nanti akan kita coba hitung ya. Anak-anak boleh pakai persen, boleh pakai derajat, terserah kalian gitu, atau tergantung soalnya nanti. Kalau yang ibu tampilkan di sini berarti bentuknya apa nih? Persen ya di sini ya? Iya Bu, persen. Ya, Iya, persen. bentuknya persen. Ya, yang hijau ini 29%, terus yang biru 35% dan sisanya 38% itu untuk kategori lari. Nah, kalau persen itu berarti untuk satu lingkaran full di sini dia bernilai 100%. Kalau derajat berapa derajat satu lingkaran penuh itu? 300. Ya, benar. Paham ya dari apa namanya? Berarti udah cukup paham untuk memahami tentang lingkaran. Kalau derajat berarti 360 derajat, kalau persen berarti dia 100%. Oke, lanjut. Benar. Karena kalian sudah memahami ya, maksudnya sudah mengenal 3 bentuk diagram itu tadi, Ibu akan memberikan satu contoh kasus. Kita akan buat diagramnya bersama-sama untuk kemudian nanti ada latihan tersendiri buat kalian ya. Nah, di sini Ibu punya data tinggi badan siswa. Nih. Kelihatan ya ini ya? Terlihat. Lihat. Ini tinggi badan siswa. Ini harusnya di sini ada judulnya ya, maaf ya, di sini kelewatan judulnya, misalnya tinggi badan siswa kelas 7D atau berapa gitu, atau tinggi badan siswa SMP Harapan dan juga sebagainya. Di sini Ibu punya tinggi badan siswa dari 135 sampai 139 cm. Nah, masing-masing tinggi badan ini ternyata dimiliki oleh 5 siswa, 6 siswa, 10 siswa, dan seterusnya. Hingga kalau semuanya dijumlah itu 30 siswa. Seperti itu. Nah, di sini kita akan membuat diagram, masing-masing diagram batangnya gimana, garisnya gimana, dan juga lingkarannya seperti apa, seperti itu. Oke, dari langkah pertama, ini Ibu jelaskan dulu ya, apa namanya, cara membuatnya. Nanti kalau ada yang nggak paham silahkan ditanyakan. Sebenarnya kalau materi statistika seperti ini itu lebih enak, kelas langsung. Soalnya Ibu bisa langsung gambarkan di papan tulis. Cuman karena ini nggak ada papan tulis ya, jadi Ibu pakai pen di sini. Bisa dilihat ya anak-anak ya? Bisa Bu. Oke. Sebentar. Diagram batang ini nanti kita buat ada nih garis yang vertikal sama ada garis yang horizontal. Sebentar. Di sini. Oh my god. Nah, seperti ini. Kelihatan ya, anak ya? Belum terlihat Bu. Oh sudah Terlihat? Bu. Sudah ya nih. Ini Ibu buat biar kelihatan juga datanya. Nah, seperti ini. Nah, langkah pertama itu kita akan buat ini ya, garis vertikal dan juga garis horizontal. Nah, garis vertikal ini menunjukkan salah satu keterangan data. Kan di situ kan ada dua data ya, tinggi badan dan juga banyak siswa. Oke, lanjut ya. Nah, tadi dari kita udah bikin garis vertikal sama horizontalnya. Di sini untuk garis vertikal sama horizontal itu untuk memberi keterangan ya. Yang di tabel itu apa aja? Kan di tabel itu kan ada banyak siswa sama tinggi badan. Seperti ini. Nah, di sini boleh kalian ganti tempat gitu nggak apa-apa ya. Kalau di sini tinggi, di sini banyak siswa juga nggak apa-apa. Tapi nanti kalau di sini tinggi, ya nanti diagramnya akan ke samping seperti itu. Nah, di sini ada dua ini ya tabelnya. Kalau kita udah bikin skala, masing-masing skala ini tadi kita harus beri jarak yang sama ya. Cuman ini di sini Ibu nggak bisa mengukur dengan tepat soalnya pakai pen di sini. Jadi nanti kita beri keterangan skalanya sesuai di tabelnya tadi. Di sini ada 135, terus 136. Nah,
Di sini nanti ada 137. Nah, ini 137. Kemudian di sini 138 dan 139. Nah, banyak siswanya di sini itu kan ada apa namanya 5, 6, 10, 5 sama 4 ya. Berarti dia itu intervalnya atau angkanya itu berkisar dari 1 sampai 10 gitu kan. Nah, di sini bisa dibuat 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. Boleh dibuat apa namanya? Kayak perwakilan gitu loh. Tapi dengan jarak yang sama. Jadi di sini atau kelipatan. Nah, di sini Ibu mulai kelipatannya dari angka 5 karena di sini paling genap ya. Maksudnya ada temannya itu 5 sama 10 ada kelipatannya. 5 sama 10. Jadi nanti di sini Ibu bikinnya di sini banyak siswanya itu yang pertama ada 5, yang paling atas dia 10. Oke. 130. Nah, kalau udah bikin skala, masing-masing skala ini, kemudian kita bikin diagram batangnya. 135 cm, dia dimiliki oleh 5 orang siswa. Berarti nanti kita bikin di sini langsung diagram batangnya seperti ini. Nah, 136 berapa? 6. Berarti agak naik dikit dari skala 5. Seperti ini. Nah, 137 dia di skala 10, berarti di sini ya, kira-kira di sini. Kita tarik. Nah, 138 tuh 5 juga, berarti kita samakan di sini ya. Inilah kekurangan belajar daring ya anak ya. Harap dimaklumi, kita harus bersabar. Kurang lebih di sini. Kurang lebih di sini, terus yang 139 cm 4, berarti kurang dari skala 5, kurang lebih di sini. Seperti itu. Kalau kalian misalnya agak bingung ya menentukan 4 di mana, 6 di mana gitu. Kalian bisa pakai skala satu-satu. Jadi bikinnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. Seperti itu. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak? Ini kalian apa namanya? Bisa ikutin ya bikin grafiknya seperti ini. Dah. Baik, Bu. Oke. Siap, Bu. Seperti ini diagram batangnya. Ada yang mau ditanyakan? Nanti di sini boleh diarsir ya, boleh diwarnain terserah kalian. Seperti itu. Cukup gampang ya, Mas Ian? Iya, Bu. Oke. Berarti itu yang paling banyak yang tinggi sendiri ya, Bu ya? Ya. Nah, nanti dari diagram batang ini kita bisa membacanya. Data terbanyak, data tersedikit, kemudian kenaikan dan juga keturunan. Tadi benar seperti yang dikatakan Vira ya. Kalau diagramnya paling panjang menunjukkan skala yang paling tinggi, berarti dia menunjukkan data yang paling banyak. Kalau datanya paling rendah atau diagramnya paling pendek, dia berarti menunjukkan data yang paling sedikit gitu. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Ini masih diagram batang ya? Saya izin bertanya. Iya, Cesa silakan. Itu yang banyak datanya itu bisa berupa bilangan desimal nggak, Bu? Soalnya kan dari contoh-contohnya itu bilangannya bulat terus. Nah, itu apa mungkin banyak datanya itu desimal gitu, Bu? Ya, jawabannya bisa ya. Sebenarnya bisa. Cuman ini karena kita masih ini data tunggal atau misal belum pakai interval gitu ya, belum yang skalanya berjarak gitu, kita masih memakai bilangan bulat. Tapi nanti kedepannya di jenjang yang lebih tinggi lagi nanti kalian akan mempelajari apa namanya skala yang memakai interval. Jadi nanti 5,5 misalnya pakai desimal gitu ya, nanti 5,5 sampai 6 seperti itu, atau 6,5 sampai 7 dan seterusnya. Tapi untuk jawaban bisa atau tidak bisa. Karena di apa namanya garis vertikal sama horizontal ini untuk mengatur skala itu nggak ada ketentuan harus bilangan bulat seperti itu. Boleh bilangan apa aja, bisa bulat, pecahan, desimal dan seterusnya. Cuman karena ini masih datanya sederhana ya atau basic gitu, jadi ya masih bilangan bulat seperti itu. Oke. Ya. Ya, tergantung datanya. Tergantung soalnya juga atau kasus yang diberikan seperti itu. Tapi kalau di sini kan banyak siswa itu kan nggak mungkin 5,5 ya. Kalau 5,5 kan
berarti dia bukan siswa seutuhnya, seperti itu. Oke, lanjut saja ya. Diagram batangnya udah selesai. Kita lanjut ke diagram garis. Titiknya tadi kan 135 itu di skala 5, berarti kita buat titik di sini. Misalnya di sini 135 skalanya 5, kita bikin titik di sini. 136 tadi 6, berarti agak naik dikit di sini. Ini diluruskan ya harusnya ya anak-anak ya. Di sini. Iya, Terus kalau udah bikin titik-titik seperti ini, selanjutnya kita tinggal menggabungkan titik-titik yang sudah kita buat tadi. 38 kita sambungkan pakai garis lagi. Sini. Nah, seperti ini. Garisnya kira-kira seperti ini. Udah. Oke, sebagai latihan, di sini Ibu punya tabel ya, tabel. Di sini itu data mata pencaharian di desa X gitu. Nah, coba kalian anak-anak buat diagram batang, diagram garis dan juga diagram lingkarannya untuk data ini, mata pencaharian di sini ya. Di sini berarti totalnya ada berapa ya? Totalnya? 5. Ya, ada 5 profesi dengan jumlah Ada 5 profesi. ya, dengan total masyarakatnya berapa? Buruh 250. 720. Berapa? 720. Oke, 720. Iya. Udah ada clue-nya ya berarti ya. Nanti silakan sebagai latihan anak-anak bikin diagram garis, diagram batang dan juga diagram lingkaran dari tabel ini. Udah ada clue-nya tadi, jumlah seluruh masyarakatnya 720. Berarti nanti untuk masing-masing juring lingkaran silakan ditentukan untuk masing-masing profesi, buruh berapa persen dan juga berapa derajat, petaninya berapa persen atau berapa derajat dan juga seterusnya, seperti itu. Udah. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini udah selesai semua ya mengerjakannya ya. Untuk materi hari ini Ibu rasa sudah cukup ya untuk materi membaca, mengolah data. Cukup mudah dan belum begitu sulit ya anak-anak ya, saya rasa. Apakah kalian juga demikian? Iya, Bu. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Nanti Itu, jangan Bu, lupa. Ya? mohon maaf jaringannya saya buruk. Ya, nggak apa-apa, Bila. Oke. Nanti jangan lupa dikirim di grup ya, yang Ibu minta tolong tadi buat menggambar diagram dari mata pencaharian tadi. Untuk kesimpulan hari ini, silakan ada yang mau menyampaikan nggak kesimpulannya mungkin? Kesimpulannya hampir sama seperti Vina tadi, Bu. Iya. Kalau data merupakan kumpulan dari beberapa data merupakan kumpulan dari beberapa informasi, dan untuk menyampaikan data itu bisa dibuat dengan diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Oke, siap. Oke, setuju ya, sepakat semuanya. Nah, nanti di grup ya, nanti di grup kelas itu Ibu akan kirimkan juga LKPD untuk kalian kerjakan secara berkelompok ya. Kelompoknya sudah saya share di grup WA juga. Nanti silakan dikerjakan dan dikumpulkan di grup itu juga. Oke, sampai sini Ibu rasa sudah cukup. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.